Salah satu penyebab orang merasa bosan untuk berdoa adalah karena ia tidak tahu apa yang harus didoakan. Dan yang ia doakan hanya berkisar pada hal-hal yang itu-itu saja. Sebagai akibat, belum 2 menit ia berdoa, pikirannya sudah mengembara kemana-mana. Bagaimana mengatasinya? Mulai doa dengan tuntunan kitab suci, bukan saja saudara tidak akan merasa bosan untuk berdoa, relasi saudara dengan Tuhan juga akan bertambah akrab dan doa saudara akan menjadi efektif. Berdoa dengan tuntunan firman Tuhan akan meningkatkan keakraban kita dengan Tuhan dan menjadikan doa kita efektif. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Langkah-langkah praktis apa untuk melakukan praying scripture? Bagaimana cara beribadah agar tetap berfokus kepada Tuhan? Temukan jawabannya dengan mengikuti workshop praying scripture bersama dengan Dr. Bambang Wijaya pada hari Jumat, tanggal 1 September pukul 7 malam di Jalan Pasir Koja 58. Segera daftarkan diri saudara dengan mengirimkan nama saudara melalui WhatsApp ke nomor yang tertera di layar. Ruang doa personal retreat tersedia bagi Anda yang memerlukan tempat khusus untuk berdoa secara pribadi. Manfaatkan ruang doa yang berada di satelit Bandung Utara dan Pasir Koja ini untuk membangun dan meningkatkan keakraban Anda dengan Tuhan. Untuk menggunakannya, Anda dapat mendaftarkan diri melalui SMS atau WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Tuhan selalu mendengarkan setiap doa yang kita panjatkan dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Nya. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Suatu kali saya mengikuti sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau MPLPGI yang kali itu diselenggarakan di Salatiga, Jawa Tengah. Sidang ini merupakan pertemuan tahunan dari seluruh pengurus PGI dan para pemimpin sinode gereja-gereja anggota PGI dari seluruh Indonesia. Kali itu yang menjadi tuan dan nyonya rumah dari persidangan adalah sinode GKJ atau Gereja Kristen Jawa. Itu sebabnya persidangan dilaksanakan di kota Salatiga. Sore hari saya tiba di tempat persidangan. Melihat saya turun dari mobil, belasan anak muda yang menjadi pandu, yaitu para asyir yang melayani para peserta sidang, di luar dugaan saya, dengan antusias dan secara serempak langsung berteriak, hidup ini hanya 1 kali, bukan 2 kali, apalagi berkali-kali. Karena itu isilah sedemikian rupa sehingga memiliki kehidupan yang penuh makna. Itulah kalimat yang merupakan kata-kata yang sering kali saya ucapkan di dalam khotbah saya. Saya tidak tahu siapa yang memberi komando kepada anak-anak muda tadi untuk berteriak dan mengucapkan kalimat tersebut. Saat itu saya juga belum mengenal mereka. Hanya belakangan barulah saya mengetahui bahwa mereka adalah para mahasiswa dan mahasiswi dari sebuah sekolah tinggi teologi atau STT di Jawa Tengah. Nampaknya mereka pernah mendengar saya berkhotbah, entah kapan dan di mana. Selain itu, nampaknya kalimat yang sering saya ucapkan itu sangat berkesan di hati mereka. Sehingga mereka dapat mengucapkannya di luar kepala. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Ketika mereka menyambut saya, saat itu saya belum mengenal siapa mereka. Namun karena mereka mengucapkan ulang kalimat yang sering saya ucapkan tersebut. Dan mengucapkannya dengan sepenuh hati. Maka seketika itu juga saya merasa bahwa saya memiliki relasi batiniah yang akrab dengan mereka.
relasi batiniah yang mendalam karena mereka menghayati kata-kata yang pernah saya ucapkan. Peristiwa itu mengajar saya bahwasanya salah satu cara untuk membangun keakraban dengan seseorang adalah dengan menghayati serta mengucapkan ulang kalimat-kalimat penting yang pernah diutarakan oleh orang tersebut. Di dalam hal ini, yaitu dengan mengucapkannya kembali kepada yang bersangkutan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya kalimat-kalimat yang diucapkan secara sadar oleh seseorang merupakan buah pemikiran dan sikap dari orang tersebut. Sehingga apabila kalimat-kalimat yang ia ucapkan kita hayati dan kita ucapkan kembali kepadanya, melaluinya kita menunjukkan kepada orang tersebut bahwa kita menghargai pemikirannya dan bersehati dengan yang bersangkutan. Alhasil, relasi batiniah yang akrab pun akan terbangun dengan orang itu. Prinsip yang penting ini juga berlaku dalam relasi kita dengan Tuhan. Di dalam Alkitab diutarakan bahwa dengan menghayati firman Tuhan serta mengucapkannya kembali kepada Tuhan, suatu tindakan yang biasa diistilahkan sebagai praying scripture atau berdoa dengan panduan kitab suci, maka kita dapat membangun serta memelihara relasi kita dengan Tuhan. Relasi yang sangat penting dan bersifat hakiki bagi kehidupan kita, yaitu seperti yang telah kita bahas dalam ibadah selama 2 bulan terakhir ini. Di bulan yang pertama, yaitu di bulan Juli yang lalu, kita telah menelaah hal itu dari sudut kesediaan dan keinginan Tuhan untuk menjalin relasi yang akrab dengan umatnya. Sedangkan di bulan ini kita menelaahnya dari sudut tindakan-tindakan atau praktika-praktika yang perlu kita lakukan untuk membangun keakraban tersebut. 2 dari praktika-praktika itu telah kita pelajari di dalam 2 minggu yang lewat. Yaitu yang pertama, dengan melakukan keheningan dan kesendirian atau silence and solitude secara berkala. Praktika yang kedua yaitu dengan mengatasi distraksi atau distraction yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Sekarang praktika yang ketiga seperti yang telah saya sebutkan tadi, yaitu berdoa dengan panduan kitab suci atau praying scripture. Praktika ini kita lakukan dengan menghayati serta mengucapkan firman Tuhan, yaitu dengan mengucapkannya kembali kepada Tuhan melalui doa. Bagaimana cara untuk melakukan praying scripture ini? Langkah-langkah untuk melakukan hal ini antara lain diuraikan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Itulah firman yang Tuhan sampaikan kepada umatnya, bangsa Israel, melalui Musa ketika mereka tiba di dataran Moab yang berada di sisi timur dari sungai Yordan. Sebentar lagi mereka akan menyeberangi sungai tersebut dan memasuki negeri Kanaan. Negeri yang telah Allah janjikan kepada nenek moyang umatnya. Bukan itu saja. Sebentar lagi mereka juga akan berpisah dengan Musa, hamba Allah yang dipilih Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir dan berjalan di padang gurun menuju ke Kanaan. Sebelum berpisah dengan umat Israel, Musa mengisahkan ulang perjalanan umat Allah selama 40 tahun di padang gurun itu dan mengingatkan mereka agar mereka tetap menaati firman Tuhan. Semua pesan itu dicatat di dalam kitab Ulangan. Dari antara semua pesan tadi, pesan yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 merupakan yang terpenting. Mari kita baca ayat-ayat tersebut sampai dengan ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Sebagaimana yang telah saya utarakan tadi, Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 ini merupakan pesan yang terpenting dalam kitab Ulangan.
Karena di dalam dua ayat tersebut terkandung inti dari perintah Tuhan. Sedemikian pentingnya firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5 ini, sehingga bagi orang Yahudi, ayat-ayat tersebut merupakan kalimat syahadat atau credo, yaitu inti dari pengakuan iman mereka. Dalam bahasa Ibrani, kalimat syahadat tersebut lazim diistilahkan sebagai Shema Yisrael. Frasa yang berarti dengarlah hai orang Israel. Itulah frasa yang terletak di bagian awal dari Ulangan pasal 6 ayat 4 tadi. Selanjutnya di ayat 6-9 sehubungan dengan perintah yang terpenting tersebut, Tuhan melalui Musa menyampaikan pesan sebagai berikut. Ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Ayat 8. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Di masa kini, orang-orang Yahudi menaati pesan Tuhan di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca ini secara harafiah. Mereka melakukannya antara lain melalui berdoa dengan mengikatkan tefilah, yaitu kotak kecil yang terbuat dari kulit dan berwarna hitam pada lengan dan dahi mereka. Tefilah atau yang bila jumlahnya lebih dari satu disebut sebagai tefilin tersebut berisi gulungan kulit yang bertuliskan ayat-ayat kitab suci, khususnya Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Hal tersebut dapat saudara lihat bila saudara mengunjungi tembok ratapan di kota Yerusalem. Di situ saudara akan menyaksikan orang-orang Yahudi berdoa dengan mengenakan tefilah pada lengan dan dahi mereka. Sesungguhnya tanpa harus berdoa di depan tembok ratapan dengan menggunakan tefilah seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi, kita juga dapat menerapkan firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 6 ayat 6-9 tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, kita menerapkannya dengan melakukan praying scripture atau berdoa dengan panduan kitab suci yang telah saya sebutkan tadi. Dengan memperhatikan ayat-ayat firman Tuhan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya untuk melakukannya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bacalah firman Tuhan. Saya ulangi, langkah-langkah untuk melakukan praying scripture adalah yang pertama, yaitu bacalah firman Tuhan. Apabila dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 ditulis, dengarlah hai orang Israel, yang artinya pada waktu itu umat Tuhan diminta untuk mendengar firman Allah yang disampaikan secara lisan melalui Musa. Maka di masa sekarang kita perlu membaca firman Tuhan yang disampaikan secara tertulis di dalam Alkitab. Di dalam hal ini yaitu firman Tuhan yang saudara pilih untuk menjadi penuntun dalam berdoa. Untuk tahap awal, saudara dapat berdoa dengan tuntunan dari ayat-ayat dalam kitab Mazmur. Mengapa kitab Mazmur? Karena kitab Mazmur merupakan kitab yang berisi pujian dan doa kepada Tuhan. Sehingga kitab ini merupakan penolong yang sangat efektif untuk mengetahui pokok-pokok doa yang perlu saudara doakan. Tentang hal tersebut, Dietrich Bonhoeffer, hamba Tuhan dari Jerman yang sangat terkenal dan berpengaruh itu, dalam bukunya yang berjudul Psalms, The Prayer Book of the Bible, menulis sebagai berikut. The Psalms have been given to us precisely so that we can learn to pray them in the name of Jesus Christ. Kitab Mazmur sesungguhnya diberikan kepada kita agar kita dapat belajar untuk mendoakannya di dalam nama Yesus Kristus. Memang, mulai berdoa dengan tuntunan kitab Mazmur,
saudara akan belajar untuk berdoa tanpa kehabisan pokok-pokok doa. Lebih jauh, bukan hanya praying scripture akan membantu saudara dalam hal mengetahui pokok-pokok yang perlu didoakan. Praktika tersebut juga akan menolong saudara untuk menjaga agar pikiran saudara tidak berkelana kemana-mana. Bukankah hal seperti itu pernah saudara alami? Yaitu baru saja berdoa 2-3 menit, pikiran saudara sudah melantur ke sana sini. Hal seperti itu bukan hanya saudara yang mengalaminya. Bahkan hamba Tuhan yang sangat terkenal dan berpengaruh seperti John Piper, gembala gereja Bethlehem Baptist Church di Minneapolis, Minnesota, Amerika Serikat pun pernah mengalaminya. Tentang hal itu ia menulis seperti berikut. Jika saya berdoa untuk seseorang atau suatu peristiwa tanpa Alkitab membantu saya dalam berdoa, maka beberapa hal yang negatif terjadi. Salah satu hal yang negatif tersebut adalah pikiran saya cenderung mengembara. Namun Alkitab menggenggam perhatian saya karena saya melihat dan membacanya. Berarti bukan saja berdoa dengan panduan Alkitab atau kitab suci akan menolong saudara untuk mengetahui hal-hal apa yang perlu saudara doakan. Praktika ini juga akan sangat menolong saudara untuk dapat berkonsentrasi dalam berdoa. Tentang hal ini saya perlu menjelaskan, yaitu saya tidak bermaksud untuk berkata bahwa setiap kali berdoa saudara harus berdoa dengan panduan kitab suci. Bukan. Namun yang saya maksudkan adalah secara berkala. Entah sekali sehari atau 2-3 kali seminggu. Lakukanlah praying scripture atau berdoa dengan panduan kitab suci. Selanjutnya, langkah yang kedua untuk melakukan praying scripture adalah pahamilah makna dari firman Tuhan itu. Saya ulangi. Untuk berdoa dengan panduan kitab suci, maka langkah yang kedua adalah pahamilah makna dari firman Tuhan itu. Sebab apabila kita tidak memahami makna yang sebenarnya dari firman Allah di dalam Alkitab yang kita baca dan yang kita jadikan sebagai panduan dalam berdoa, maka bisa jadi doa kita justru menjadi meleset. Sebaliknya dari berdoa sesuai dengan maksud Tuhan, malah bisa jadi doa kita bertentangan dengan kehendaknya. Untuk itu, bacalah ayat firman Tuhan yang menjadi panduan saudara dalam berdoa secara perlahan dan berulang. Dan sementara itu, mohonlah agar Roh Kudus menolong saudara dalam memahami maknanya. Bacalah ayat-ayat tersebut 2-4 kali sambil meresapkan firman Tuhan itu di dalam hati saudara. Dengan membaca secara perlahan dan berulang, agar dapat memahami dan meresapi maksud dari firman Tuhan yang menjadi panduan dalam berdoa, maka saudara akan ditolong untuk menghayati firman Tuhan tersebut. Hal itulah yang dituliskan dalam Ulangan pasal 6 ayat 6, yaitu apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau taruh dalam hatimu. Lebih jauh, bukan saja kita akan ditolong untuk memahami dan meresapkan firman Tuhan yang menjadi panduan kita dalam berdoa, kita juga akan ditolong untuk memperluas doa-doa yang kita panjatkan. Bukankah seringkali orang merasa bosan untuk berdoa karena ia tidak tahu apa yang perlu ia doakan? Hal ini dapat terjadi karena di saat itu orang tersebut tidak memiliki kebutuhan yang mendesak yang perlu ia doakan. Lain halnya, apabila orang tersebut sedang berada dalam keadaan yang terdesak oleh kebutuhan tertentu. Seperti misalnya kebutuhan untuk mencukupi biaya sekolah atau kebutuhan untuk membayar biaya kontrak rumah. Di saat seperti itu, ia akan dapat berdoa secara spesifik karena ia sedang memiliki kebutuhan yang bersifat khusus. Tetapi apabila ia tidak sedang memiliki kebutuhan yang spesifik, maka doa yang ia panjatkan hanyalah akan berkisar tentang hal-hal yang itu saja. Seperti kesehatan dirinya, pekerjaan yang ia lakukan, maupun keluarganya. Sebagai akibat,
Lama-kelamaan ia merasa jenuh dan kehilangan minat untuk berdoa. Tetapi melalui praying scripture atau berdoa dengan panduan kitab suci, orang tidak akan kehabisan pokok doa. Sebab isi Alkitab adalah sangat kaya. Sehingga pokok-pokok doa yang digali berdasarkan isi Alkitab juga akan sangat kaya. Sebagai akibat, isi dari doa kita akan bervariasi, kita tidak akan merasa bosan, dan kita dapat berdoa seberapa lama pun kita ingin berdoa. Tentang hal tersebut, Donald Whitney, profesor pada bidang Biblical Spirituality pada Southern Baptist Theological Seminary di Louisville, Kentucky, dalam bukunya yang berjudul Praying the Bible, menulis sebagai berikut. One of the greatest attractions of praying the scriptures is that it is not boring. Daya tarik terbesar dari doa dengan tuntunan kitab suci adalah hal itu tidak membosankan. Dengan kata lain, apabila saudara ingin agar doa saudara tidak terasa membosankan, lakukanlah doa dengan panduan kitab suci, yaitu Alkitab. Lebih jauh, langkah yang ketiga untuk melakukan praying scripture adalah terapkan firman Tuhan itu. Saya ulangi, untuk berdoa dengan panduan kitab suci, maka langkah yang ketiga adalah terapkan firman Tuhan itu. Yang saya maksudkan di sini adalah terapkan firman Tuhan yang telah saudara baca dan pahami maknanya tadi terhadap kondisi yang sedang saudara alami atau akan hadapi. Sehingga dengan demikian doa yang saudara panjatkan bukan hanya bersifat spesifik dan variatif, tetapi juga aplikatif. Prinsip tersebut dapat kita lihat dalam Ulangan pasal 6 ayat 7. Di situ ditulis, agar orang mengajarkan firman Tuhan, dalam hal ini itu firman Tuhan yang ditulis dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5, secara berulang-ulang dan terus menerus kepada anak-anak mereka. Tentang hal itu ditulis seperti demikian. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Yang dimaksudkan dengan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang dan terus-menerus ini bukanlah sekadar agar ayat-ayat firman Tuhan tersebut senantiasa diingat oleh mereka yang mendengarnya. Tetapi lebih daripada itu, agar mereka senantiasa menjaga kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab sesungguhnya firman Tuhan merupakan ungkapan dari kehendaknya. Kembali, di sini kita dapat melihat manfaat yang besar dari berdoa dengan tuntunan Alkitab, yaitu kita akan ditolong untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah doa yang efektif. Sebab seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14-15. Doa yang efektif, yaitu doa yang dikabulkan oleh Tuhan, adalah doa yang isinya sesuai dengan kehendaknya. Berarti dengan mengucapkan doa kepada Tuhan yang isinya selaras dengan firman-Nya dan yang penerapannya sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang kita hadapi, maka kita sedang memanjatkan doa yang akan dikabulkan oleh Tuhan. Hal ini sama seperti permintaan yang diucapkan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Permintaan yang selaras dengan apa yang dikatakan oleh orang tuanya kepada dirinya. Seperti misalnya, "Nak, kamu harus belajar dengan rajin." Menanggapi nasihat dari orang tuanya itu, si anak balik berkata, "Yah, aku ingin belajar dengan rajin. Untuk itu aku memerlukan lampu baca, supaya di malam hari aku dapat belajar dengan baik." Saudara lihat, di sini anak tadi mengucapkan kembali apa yang menjadi nasihat dari ayahnya disertai dengan penerapan, yaitu kebutuhan yang sesuai dengan apa yang ia hadapi. Ayahnya memberi nasihat agar ia belajar dengan rajin. Menanggapi hal itu, sang anak berkata kepada ayahnya,
bahwa ia ingin belajar dengan rajin. Dan untuk itu ia memiliki kebutuhan, yaitu lampu baca. Itulah kebutuhan yang selaras dengan nasihat dari sang ayah. Menurut saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh sang ayah sebagai jawaban terhadap permintaan dari anaknya itu? Ya, tentu si ayah akan segera mengabulkan harapan dari anaknya tadi. Ia akan segera memberikan lampu baca untuk anaknya. Sebab apa yang dikatakan oleh sang anak selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya. Itulah manfaat yang sangat penting dari berdoa dengan panduan kitab suci atau Alkitab. Dengan cara demikian, kita akan ditolong untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, yang kita perlu lakukan adalah memahami isi dari firman Tuhan yang menjadi panduan dari doa kita dan menerapkannya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita di saat itu. Sekarang langkah yang keempat untuk melakukan praying scripture yaitu berdoalah dengan tuntunan firman Tuhan itu. Saya ulangi, untuk berdoa dengan panduan kitab suci, maka langkah yang keempat adalah berdoalah dengan tuntunan firman Tuhan itu. Yang saya maksudkan di sini adalah firman Tuhan yang telah saudara baca, pahami maknanya, dan terapkan sesuai dengan kondisi atau kebutuhan saudara tadi. Tentang hal tersebut, seperti yang telah saya utarakan tadi, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 8-9 ditulis sebagai berikut. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Apabila kita menerapkan ayat-ayat tersebut dalam bentuk doa dengan tuntunan Alkitab atau praying scripture, hal itu bukan semata-mata karena orang Yahudi menerapkannya secara harafiah dengan menggunakan tefilah, yaitu seperti yang telah saya ceritakan di awal dari khotbah ini. Lebih daripada itu, karena di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita dapat melihat bahwasanya umat Tuhan juga melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Lewi memimpin bangsa Israel untuk berdoa, yaitu seperti yang dicatat di dalam Nehemia pasal 9 ayat 5-37, keseluruhan dari doa tersebut merupakan doa dengan tuntunan kitab suci. Di dalamnya tidak kurang dari 17 ayat dari kitab suci yang dikutip dan yang menjadi dasar dari doa yang mereka panjatkan. Demikian juga dalam perjanjian baru. Ketika para murid Kristus di kota Yerusalem mendengar dari Petrus dan Yohanes tentang ancaman yang disampaikan oleh Mahkamah Agama Yahudi, bahwa mereka tidak boleh berbicara lagi kepada orang lain tentang Yesus Kristus, maka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 23-31 ditulis, mereka menanggapinya dengan berdoa. Doa yang sepenuhnya merupakan doa dengan tuntunan kitab suci. Di dalam hal itu, mereka melandaskan doa mereka pada firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 2 ayat 1-2. Dan menerapkannya sesuai dengan keadaan maupun kebutuhan mereka di saat itu. Berarti doa dengan tuntunan kitab suci atau praying scripture di samping merupakan doa yang akan menolong kita untuk membangun keakraban dengan Tuhan, juga menolong kita untuk berdoa secara efektif. Di samping merupakan langkah untuk melakukan tuning in, yaitu menyelaraskan hati kita dengan hati Tuhan, praying scripture juga akan menolong agar doa kita tidak sia-sia. Contoh tentang melakukan praying scripture atau berdoa dengan tuntunan kitab suci ini dapat saudara lihat dalam doa kontemplatif yang saya pimpin di setiap hari Kamis di sepanjang hari. Dalam doa kontemplatif yang dilaksanakan secara online melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan tersebut, saya mengajak jemaat untuk berdoa dengan tuntunan kitab Mazmur. Itulah contoh dari praying scripture.
untuk membantu saudara agar dapat menerapkan semua hal yang telah saya sampaikan dalam uraian firman Tuhan ini secara praktis, maka saya akan membimbing saudara di dalam lokakarya atau workshop Praying Scripture yang akan diselenggarakan secara on-site pada hari Jumat tanggal 1 September yang akan datang. Untuk mengikuti workshop tersebut, saudara perlu mendaftar terlebih dulu. Pendaftaran secara cuma-cuma dapat saudara lakukan dengan mengirimkan nama saudara melalui WhatsApp ke nomor telepon yang ditayangkan di hadapan saudara. Cukup kirimkan nama saudara ke nomor telepon tersebut. Dan setiap peserta perlu mendaftar secara masing-masing. Pendaftaran akan ditutup pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus. Segera daftarkan diri saudara. Sekarang, mari kita berdoa kepada Tuhan dengan percaya bahwa doa yang kita panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus dan yang sesuai dengan kehendak-Nya tidaklah akan sia-sia. Sebab sesungguhnya Tuhan bersedia mendengar doa kita, bersedia menjawab doa kita, dan mampu mengabulkan doa kita tepat pada waktunya. Kasih, kuasa, kesetiaan, dan hikmat Tuhan Yesus menjamin semua itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau setia kepada firman-Mu. Dan Engkau dalam kasih serta kuasa dan hikmat-Mu sanggup menggenapi apapun yang Kau janjikan. Kalau Engkau berjanji, bila doa yang kami panjatkan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami panjatkan dengan penuh iman dalam penghayatan kepada firman-Mu, maka doa yang kami panjatkan kepada-Mu tidak akan sia-sia. Kami pegang janji-Mu itu ya Tuhan. Kami bersandar pada firman-Mu itu. Oleh karena itu saat ini saya berdoa. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan kuasa sesuai dengan janji-Mu. Menjamah setiap mereka yang berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan dan menyembuhkan. Memulihkan dan menyembuhkan rumah tangga. Memulihkan dan menyembuhkan ekonomi. Menyembuhkan pekerjaan yang sedang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Memulihkan masa depan mereka. Dan membentangkan harapan yang baru. Ulurkan kuasa mujizat-Mu. Karena kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dan mujizat-Mu sampai hari ini masih tetap berlangsung. Sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kepada-Mu dan di dalam nama-Mu, kami menyerahkan semua doa ini dengan yakin doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu tidak akan sia-sia. Kepada-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti.
Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan.